Oke, di sini ada saya Bimo Satrio Wibowo. Dan saya Maulidin Ardiansa. Saya Reda Pujaryani. Saya Ismail Aku Muflika. Kamu, aduh, kesemutan. Saya Siti Aisyah. Lihat lagi. Saya Naila Pratiwi. Nah, jadi kita mau jalan ke orang yang kita mau wawancarai di depan. Jadi guys, karena satpamnya tidak mau, kita nyari yang lain. Jadi kita lagi di TU. Permisi Pak, saya dari kelompok 2 ingin mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai makhluk sosial. Jadi menurut Bapak, manusia sebagai makhluk sosial itu kayak gimana? Makhluk sosial, intinya itu manusia itu perlu memerlukan bantuan orang lain. Dalam artian manusia itu tidak bisa hidup di dunia ini secara sendiri, karena pada esensinya atau pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Intinya perlu memerlukan bantuan orang lain. Terus, mengapa manusia dikatakan makhluk sosial? Ya, kalau lihat dari pertanyaan itu, pertanyaan satu dan kedua itu saling berkaitan. Artinya kan pertanyaan yang nomor 2 itu sudah dijawab, karena kan manusia tidak bisa hidup sendiri, ya pasti memerlukan bantuan orang lain. Saya kasih contohnya, misalkan ketika seorang ibu ingin melahirkan, maka dia harus memerlukan bantuan seorang bidan untuk proses persalinan. Contoh kecilnya seperti itu secara sederhana. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya. Sebutkan apa saja yang Bapak lakukan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang saya lakukan sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama itu kan kayak misalnya kita kan tinggal di tempat tinggal kita kan punya tetangga. Otomatis kan kita harus bertetangga, harus selalu terlibat dengan kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama di tingkatan RT begitu. Misalnya ada kerja bakti atau rapat-rapat lingkungan, pertemuan antar warga dan lain-lain. Sebutkan contoh sikap sosial di sekolah. Maksudnya contoh sikap sosial seperti apa ini? Ya, apapun kayak guru gitu. Artinya contoh sikap sosial ya. Kan karena tadi kan pada prinsip manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia perlu bantuan dari orang lain, tapi sebaliknya juga harus ada timbal baliknya ya, ketika orang lain juga memerlukan bantuan kita. Dalam hal positif ini kita juga harus membantunya tanpa mengharapkan imbalan. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan manusia yang memanusiakan manusia? Manusia yang memanusiakan manusia, artinya kan manusia itu perlu dimanusiakan lagi, karena kan ada hal-hal atau
pertanyaan yang terakhir nih Pak, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan manusia yang memanusiakan manusia? Menghormati dan menghargai.